Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, kita berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 30 Rajab. Tentu itu kaum muslimin berbahagia. Untuk judul ceramah kita pada hari ini yang sering kita dengar kaum muslimin, yang kita tetap membahas hal yang sedemikian tapi mungkin modelnya berbeda, yakni kenapa Rasulullah itu diisra dan dimi'rajkan. Ada 4 hal alasan kenapa beliau itu diisra dan dimi'rajkan. Yang pertama adalah karena perintah Allah. Sesuai dengan surat yang kita bacakan tadi, dan kita juga sering membacanya kaum muslimin, yakni subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha. Maka di saat dalam perjalanan itu kaum muslimin, perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut itu melalui langit, 7 putra langit. Mulai dari langit pertama, langit kedua, sampai langit ke-7. Dan nanti naik ke Sidratul Muntaha. Dan di antara langit-langit tersebut kaum muslimin, Rasulullah membaca doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap langit itu ada yang jawab ketika suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertemulah dengan Nabi Adam. Demikian selanjutnya Bapak sampai kepada langit yang ke-7, juga Rasulullah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kaum muslimin, di saat naik ke Sidratul Muntaha, beliau juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetapi pintu tidak terbuka dan salam tidak dijawab. Dan itu terangga dari Nabi lain, terangga ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga beliau bersedih dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa pada hari ini salamku tidak dijawab? Jadi dari pertama sampai ke langit ke-7 Bapak Ibu, itu salam dijawab dan pintu terbuka bertemu dengan Nabi. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan di saat naik ke Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan salam, tidak ada karena dari salam boleh. Lalu beliau bersedih dan bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, memang untuk berjalan. Assalamualaikum itu adalah untuk Allah. Lalu beliau bersedih dan bersandar. Lalu selanjutnya, apa yang harus diucapkan kita Rasulullah kepada Jibril? Lalu jawab malaikat Jibril, ucapkanlah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Segala penghormatan, keberkahan, kebahagiaan
adalah kepunyaan Allah. Jadi diucapkanlah dari Nabi ketika itu Bapak Ibu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Lalu selanjutnya jawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Keselamatan atas Nabi Muhammad dan juga rahmat dan kebahagiaan. Jadi selanjutnya Rasulullah menjawab dengan diajarkan oleh malaikat Jibril, Assalamu alayna wa ala ibadi. Assalamu alayna wa ala ibadi sholihin, ibadikas sholihin. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas keseluruhan hamba-hamba Allah. Jadi di saat Nabi Mi'raj itu Bapak Ibu masih mengingat hambanya dan bertanya kepada Allah, Ya Allah, apakah semua umatku mendapat doa yang seperti ini? Tidak. Hanya yang mendapat adalah orang-orang yang soleh yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang salame Bapak Ibu, yang dapat doa iftitah, tahiyat doa terakhir itu adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau orang yang nggak sembahyang, tentu doa aku nak dapat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menghibur Nabi. Jadi beliau pergi Isra Mi'raj itu adalah Allah menghibur Nabi. Ini kecil Ustaz Rizki kamu itu, kalau seandainya dalam keadaan galau, banyak masalah, banyak problem, untuk menghindari masalah dan problem itu diajak untuk hiburan. Pergi jalan-jalan, ayo Ustaz Rizki pergi jalan supaya panganan aku tidak plong. Ibu sebagai istri, ibu kayak dua Pak Ibu yang mungkin di rumah saja. Cuti kan dulu betul. Cuti dulu. Istilahnya kayak orang supaya masalah itu hilang untuk sementara. Itu sementara. Bukan seandainya jalan utang apa yang mungkin tapi tapi di saat itu plong. Istilahnya fresh. Masih goyang Rasulullah beliau bersedih, namanya tahun kesedihan. Karena saat itu dua yang meninggal. Yang pertama adalah istri tercinta beliau, saya namanya Palestin Khadijah. Jadi Khadijah itu istri tercinta beliau. Jadi salah satu tanda istri ahli surga itu kan istri yang soleh. Istri yang soleh. Dan salah satu ciri-ciri istri yang soleh itu adalah di saat dia meninggal dunia, yang suaminya kok bersedih. Sehingga Rasulullah bersedih. Jadi kalau seandainya ada di istri ibu meninggal bersedih suami awak, berarti adalah satu istri yang soleh ahli surga. Karena kita suami awak bapak capek mana meninggal juga. Dengan selama lah banyak saya menjaga juga sebuah semayang musiknya. Dengan lain itu lain kita. Menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, mendidik anak. Pokoknya kerajaan istri dan kerajaan Jawa. Sehingga suami itu bersedih. Menangis suami aku, dak tu tak ada nilai. Istilahnya tak ada yang bisa menggantikan. Ketika itu berarti istri yang soleh. Tapi kalau seandainya sebaliknya ibu bapak, di saat ibu meninggal, istri suami aku boleh bersedih dong. Tapi kalimatnya beda, beda. Oleh dia, bapak kini baru bayu ada dulu. Ini kan bersedih itu ibu. Tapi sedih itu beda. Atau jangan terangnya dewa, lah meninggal istrinya. Tu pai suami ke kamar, pai sedih ke kamar. Bagai sedih, merdeka. Merdeka.
Itu yang istilahnya kan kartu Rasulullah tersebut akhirnya beliau dia diangkat Allah untuk pergi Isra wal Mi'raj. Itu contoh. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga adalah yaitu perintah salat. Itu adalah sembahyang yang awak kerajaan 5 kali dan semalam. Dan yang terakhir Allah memperlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi sebahagian dari tanda-tanda di waktu beliau melakukan Isra itu nampaklah sebahagian dari tanda-tanda untuk pelajaran. Di antaranya Bapak dan Ibu nampaklah adik Nabi orang yang sedang menanam padi tumbuh panen langsung ambil buahnya. Di saat itu ditanam sudah itu langsung tumbuh langsung panen. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bapak model itu aku menanam. Dia kata Jibril, itulah nanti tamsilan umat engkau yang ingin suku membantu fakir miskin, suku membantu anak yatim, suku membantu pembangunan masjid, yakni orang-orang yang suka bersedekah. Allah ganti langsung di dunia sekali Bapak itu. Jadi kalau tidak diganti di dunia tapi di akhirat tetap diganti. Jadi Ibu saya punya ame aku berkata diserapkan enggak nih. Jadi ini aku tanya ke Ibu, ini aku ame kamu kok mati ya bisa kira-kira ame itu siapa? Aku kan enggak hebat kan. Untuk siapa? Padahal untuk naik kenapa kan mati mati itu kurangnya ada nama tuh anak kalau seandainya suami yang masih hidup tentu untuk suami yang mati artinya kok istilahnya kan kalau seandainya menikahkan sebaik itu hartanya itu bisa awak itu awak sedekahkan karena itulah untuk awak yang awak sedekahkan. Kalau seandainya anda awak sedekahkan tentu untuk awak itu aku kita awak ini itu tentu untuk awak. Banyak awak, anda tuh awak. Banyak awaknya tuh awak. Karena kalau saya tanya awak mati, karena itu tidak ada untuk awak saja. Bandingannya para penanya. Bangga awak akan ramai. Jadi kalau lagi sedekahkan, itu kan hama itu untuk awak. Jadi pada berbeda, mudah-mudahan kita tetap bersedekah. Jadi sedekah yang penting, Bang Suba, kan ikhlas dulu. Anak orang itu dia nggak ada mengerti ikhlas. Ketek tapi dia kata lu ajak lo. Bos sedekah itu. Satu akan ajak dia lawan sedekah itu tapi ikhlas nyanyi saya kan. Ini maaf lah banyak sedekah ini apa? Ada buktikan.